لا إله إلا الله. Dan sebagian ulama membagi sihir menjadi dua, yaitu sihir sihir yang melazimkan kekufuran pelakunya, dan sihir yang melazimkan kefasikan pelakunya. Yang mana kalau yang kufur jelas dia syirik, adapun sihir yang disebut sihir fasik itu sihir secara bahasa, masuk ke dalamnya sulap dan permainan-permainan pemalsuan hakikat. Taib, kalau misalnya dengan istikhdam syaitan, yaitu dengan bantuan syaitan, meminta bantuan dengan syaitan, maka ini jelas sihir yang kufur, meskipun itu disebut pelet, ya, maka ini dengan istikhdam syaitan. Adapun kalau misalnya yang di bawah dari itu, semisal sebagian dari yang akan disebutkan di bab ini insyaallah, maka ini tidak sampai derajat kekufuran, kecuali ada akidah khusus berkaitan dengannya nanti insyaallah. Dan kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun atau bab bayanu syai' min anwa'is sihr, anwa' as-sihr, anwa' jama' dari naw', dan naw' itu kalau bahasa kita artinya macam. Macam itu di bawah jenis. Jadi jenis, baru kemudian macam, baru bawahnya macam, naw', bawahnya adalah namanya fard, item, singularnya, bendanya, sesuatunya. Maka ada yang namanya jenis, ya. Kemudian ada namanya naw', macam, dan ada fara'nya, cabangnya, atau fard, singularnya. Sihir itu jenis, adapun macamnya banyak. Ya, sihir itu suatu jenis dan macamnya banyak. Macam dari sihir itu banyak, akan disebutkan di hadis ini nanti insyaallah. Dan sihir secara bahasa pernah kita bahas, yaitu kullu ma kana khafiyyas sababi daqiqan fi idrakih. Itu segala hal yang sebabnya itu terselubung, tersembunyi, sehingga tidak terlihat atau terasa oleh panca indera. Maka ini sihir secara bahasa. Maka sebagian ulama memasukkan sya'wadah dan sulap itu dimasukkan ke dalam sihir, tapi secara bahasa, karena sebab manipulasi penampakan sesuatu itu khafi, sebabnya terselubung, maka disebut sihir dari segi bahasa. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang menyihir, seperti kalimat motivasi, kalimat yang membuat orang tergugah, kalimat yang bisa mengiluminati orang dan mempengaruhi kehidupan orang, mempengaruhi mood orang. Maka ini semua masuk ke dalam sihir secara bahasa, sebagaimana kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya ada macam sihir dari segi bayan. Bayan ini retorika. Maka retorika itu bisa termasuk sihir dari segi apa? Bahasa. Apa korelasi sihir dengan retorika yang mungkin bisa berpengaruh? Yaitu adanya ta'thir. Ta'thir itu efek. Adanya efek. Nah, sebab pengefekan tersebut khafi, terselubung. Tentu sebab awalnya adalah kalimat yang bagus, sempurna,
Tetapi nyambungnya kalimat itu ke hati tersebut itu kan gimana? Sambungannya kan gaib. Ya, maka disebutlah dia sebagai sihir karena sebabnya khafi. Nah, kita akan membahas satu hadis dengan penjelasan juga dari Auf bin Abdurrahman dan juga dari Al-Hasan Al-Basri mengenai hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan bin Ala, haddatsana Qatan bin Qabisah an Abi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dengan sanad ini mungkin satu-satunya hadis di Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjabarkannya dengan menyebutkan sanad dari penulis kitab sunnah yaitu Imam Ahmad. Kitab Musnad Imam Ahmad ya. Dengan sanadnya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innal 'iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibt." Nah, di sini ada 4 istilah yang akan kita pelajari. Ada 4 istilah yang akan kita pelajari, yaitu al-'iyafah. Al-'iyafah, yang pertama al-'iyafah. Kemudian yang kedua at-tarq. At-tarq, dan yang ketiga at-tiyarah, dan yang keempat al-jibt. Jadi ada 4 istilah ya yang perlu kita ketahui ya kawan. Mungkin yang kita ketahui dari 4 itu paling masyhur di telinga kita tiyarah, yaitu tatayur, sering dengar tuh. Tapi sebenarnya ada beberapa istilah lain yang perlu kita ketahui. Al-'iyafah, ain, 'iyafah, ain ya alif fa ta marbutah. 'Iyafah. At-tarq, ta ra qaf, tarq. Kemudian at-tiyarah, ta ya ra ta marbutah, tiyarah. Kemudian al-jibt, jibt, jibt, jim ba ta, jibt. Ini 4 istilah ini Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal 'iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibt. Itu hadisnya. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ilmu dan juga taufik untuk memahami 4 istilah ini. Ya. Jadi jangan malah justru mempelajari mustalahat itu memiliki kepentingan dalam pembangunan malakah ilmiah, pembangunan kepemilikan keilmuan. Karena di antara iskal dan muskilah pembelajaran kita ini adalah tidak memiliki pondasi ilmu dari segi pengenalan istilah atau dari segi qaidah dan usul. Qaid dan usul. Ini di antara iskal ngajinya kita. Kita di sini Indonesia. Yaitu istilah hanya pernah dengar tapi enggak ngerti hakikatnya. Sehingga carut marut. Enggak ngerti. Ya, tidak bisa mengklasifikasikan apa itu misalnya tatayur, apa itu sihir misalnya. Ya. Apa itu irafah, ramalan. Dan apa itu istilah-istilah seperti tadi. Iyafah dengan irafah beda. Arraf ada lagi. Ya arraf itu pelaku dari irafah. Kemudian kadang kita tidak mengenal apa istilah sunnah dengan segala i'tibar dan tinjauan bidang disiplin ilmu tentang lafal sunnah. Di tahun 2018 pernah ajar anak dengan izin Allah Ta'ala dan kemudahan dari Allah, kita ajarkan di sini di Masjid Jawa ini as-sunnah
dari segi disiplin ilmu akidah atau manhaj ada. As-sunnah dari tinjauan ilmu hadis ada. As-sunnah dari tinjauan ilmu usul fiqih ada. As-sunnah dari tinjauan ilmu fiqih ada. Bahkan as-sunnah dari tinjauan ilmu tarikh itu juga ada. Itu pernah kita jabarkan tahun 2018. Itu awal-awal kajian Syarhus Sunnah Al-Barbahari ketika itu. Ya. Yang mana terjadi distorsi dan pemahaman yang seperti sarang laba-laba, baik ikhwah kita apalagi orang yang lebih awam dari kita, tentang makna sunnah itu sendiri. Nggak ngerti. Ya. Sehingga ketika disebut ada ustaz sunnah berarti harus ada ustaz wajib. Ini i'tirad dan penyangkalan dari lisan orang yang nggak ngerti lafal sunnah dan maknanya. Kita bilang ada dai sunnah, sahih ada apa dari dai sunnah? Dai mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah was sunnatu huwal Islam. Tapi kemudian disangkal oleh sebagian dari orang-orang yang belum paham dan emosinya lebih awal daripada lisannya, mengatakan kalau memang ada dai sunnah berarti ada dai mubah, makruh, dai wajib, dai muharram. Ya. Ini. Karena apa? Berawal dari distorsi terhadap istilah. Enggak paham istilah. Lihat, tidak pahamnya seorang istilah mengaburkan banyak dari pemahaman agama. Itu satu. Kemudian kita ini banyak mempelajari sesuatu tidak dengan konstruksi usul dan qawaid. Tidak dengan pembangunan usul, asas-asas, ya, kaidah dan kaidah-kaidah. Lebih suka dengan menghabiskan waktu di contoh demi contoh. Padahal kaidah itulah seperti pengikat segala contoh yang berada di bawah naungan kaidah tersebut. Ketika antum membeli daun bayam atau semisalnya, rata-rata kan diikat. Daripada antum pegang berauran gak jelas, maka diikat, pegang satu kayak kemoceng itu gampang pegangnya. Maka kaidah dan usul itu seperti itu. Makanya rata-rata orang yang ketika berbicara itu melenceng, bahkan gak paham dengan apa yang dia bicarakan, itu karena rata-rata belajarnya tidak berdasarkan usul dan kaidah yang benar. Baik tidak dengan dalil sebagai usul atau tidak dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada di usul fiqih atau lughah Arabiyah, nahwu dan seterusnya, atau qawaid fiqhiyah dan mustalah hadis, ilmu alat dari ilmu alat. Nah ini ya, sehingga banyak contoh-contoh yang berauran di benak padahal bisa diperbaiki dan diklasifikasi dengan baik. Maka jangan kalau misalnya ini ngapain kita mengenal istilah yafah, tarq, jibt, tiarah, udahlah langsung contohnya kita kasih, tetapi pengenalannya juga harus ya gitu ya. Jadi banyak pelencengan dan orang-orang yang berbicara agama tapi kaidah dan usulnya itu nggak ada, nggak sabit, nggak kuat, akhirnya berbicara kemudian terjadilah yang terjadi dari penyimpangan dan hal-hal yang memalukan. Iya. Kadang-kadang para ulama itu mensifati para ulama ahli hadis di zaman dulu. Sampai mungkin sebagiannya dari sekarang yang mana ada istilah yang masih dipakai ikhwan. Istilahnya unik, lucu. Kalau ada seorang mungkin mengaku alim atau alim tapi dia terbiasa berbicara tentang agama Allah tapi aur-auran gitu loh. Kayak sebagian dari dai masa kini bicara agama aur-auran. Aur-auran dalam artian banyak terjadi distorsi hukum dan permangan juga syubhat. Yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan karena menuruti selera masyarakat.
Maka kalau ini ketemu dengan ulama ahli hadis atau ulama yang betul-betul benar dalam pemahaman, bagaimana menjarah orang-orang seperti menjarah itu mendiskreditkan eksistensi orang-orang seperti ini yang menyesatkan umat dengan kebodohan yang dijulurkan dan ditawarkan ke pikiran benak kaum muslimin, baik melalui khutbah maupun melalui durus, pelajaran, atau melalui mau'izah tausiyah yang menyimpang. Maka kata mereka, untuk yang seperti hadzal rajul ajhal min himari ahlih. Apa artinya? Hah? Ajhal min himari ahlih. Hah? Apa arti ajhal? Lebih bodoh min daripada himar, keledai ahli rumahnya, keluarganya. Jadi kalau orang zaman dulu kan di tanah Arab itu memiliki peliharaan binatang ternak atau tunggangan, di antaranya apa? Keledai. Dan itu keledai dianggap binatang terbodoh. Arab itu, orang Arab mending memuji anjing dibandingkan himar. Mending memuji anjing karena anjing ini masih ada sisi baiknya, yaitu wafa. Terlepas dari sisi fikihnya akan kenajisan, itu pun khilafiyah. Yaitu wafa, amanah, jaga amanah kalau anjing itu. Himar itu simbol kebodohan, bahkan di Arab maupun di Barat. Oke, donkey, ya, keledai, bodoh. Keledai dianggap sebagai simbol kebodohan. Itu pun dalam Al-Quran seperti itu. Ankarul aswati la sautul hamir. Sejelek-jeleknya suara keledai. Nah, orang yang berbicara ilmu agama atau berbicara riwayat hadis, dia nggak paham apa yang dia bicarakan dan menyesatkan umat dengan omongannya itu, maka disifati oleh sebagian ahli hadis apa? Hadzal rajul ajhal min himari ahli. Lebih tolol daripada keledai peliharaannya sendiri. Jadi keledainya itu lebih pintar daripada dia. Dan kalimat-kalimat seperti ini biasa di kalangan ahli hadis, nggak masalah. Nggak ada masalah, ikhwan. Ya. Jadi kaidah, usul dan pemahaman terhadap definisi syar'i itu apa? Perlu dipahami betul-betul. Ya, bukankah ada dai yang memang katanya hafal ini, hafal itu, Masya Allah, tetapi untuk membantah sunnah dan membantah dai-dai sunnah tentang masalah bid'ah, dia mengatakan apa? Kalau misalnya semacam tahlilan, maulidan dianggap bid'ah, maka muka ente juga bid'ah. Lihat, ini kan apa? Pinter tapi konstruksi pemahamannya itu amburadul. Iya. Tentang apa? Tentang sunnah dan bid'ah. Pembangunannya itu mungkin pakai semen KW atau apa, nggak tahu. Kok bisa kayak gitu ucapannya? Karena benar nggak paham. Ikhwan yang biasa belajar di kajian sunnah, yang masih awam pun berbelajar tuh paham kalau misalnya maulid bid'ah karena menuju ke agama. Adapun wajah antum bid'ah dari mananya? Dari segi bahasa memang bid'ah. Kalau memang kita mau mengacu ke bahasa, segala yang ada di semesta ini sekarang bid'ah ini. Iya. Baik wajah antum, kan wajah antum kan supaya itu kan wajah antum kan penghalusan dari raimu, gitu kan. Sebenarnya pengen bilang raimu bid'ah gitu. Iya. Ya. Gitu. Pengen kayak gitu. Ini konstruksinya. Jadi ikhwan, ini tadi penyegaran saja supaya kita itu mengetahui manhajiyah dalam menuntut ilmu itu bukan sebatas menyimak, melainkan harus mengerti istilah-istilah. Sehingga nanti ketika mendengar istilah tersebut di beberapa kesempatan, oh pernah belajar saya tentang istilah ini, pernah tahu. Jadi paham. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iyafata, sesungguhnya al-iyafah, kita mulai dari iyafah. Iyafah ini masdar afa ya'ifu iyafatan. Dia ada perbuatan yang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan thair, yaitu burung. Ya, jadi ini ada beberapa hal berkenaan dengan dunia perburungan di zaman dulu ya. Jadi seperti
Zajrut tayri, dia adalah iyaf adalah zajrut tayri litasya'um awit tafa'ul, yaitu menghentakkan atau melepaskan burung, ya, untuk tasya'um atau tafa'ul. Nah, ini ada lagi istilah. Melepaskan burung untuk tasya'um, yaitu apa tasya'um? Nasib buruk. Ngapain nasib buruk namanya Indonesia ya? Untuk untuk menganggap adanya kesialan gitu aja, tasya'um ya. Indonesia enaknya gitu ya, menganggap adanya nasib buruk, kesialan. Kesialan bukan sialan. Atau tafa'ul, menganggap adanya nasib mujur atau baik. Bergantung pada arah burung. Ya. Konyol memang. Tapi itu terjadi di zaman ketika itu. Kalau sekarang ya nggak mesti pakai burung, pakai benda lain atau makhluk lain bisa. Tapi tetap namanya apa? Iyafah. Jadi orang-orang Arab ketika itu di zaman dulu jahiliyah, kalau pengen misalnya safar atau menikahkan atau hal lainnya, maka melakukan iyafah untuk memilih jadi atau enggak, ini mujur atau sial, beruntung atau merugi. Ya. Maka ada burung, kemudian burungnya dinaikkan, dilepas gitu. Nah, nanti burung ini kan dia kemana nih? Ke kanan, ke kiri, atau ke depan? Gitu ya. Kalau misalnya ke kanan, maka tafa'ul, optimis. Optimis. Ini yang benar, optimis. Karena optimis itu menganggap adanya kebaikan di tahap berikutnya, itu optimis. Kalau ke kanan ya, burung itu ternyata melaju ke kanan, optimis nih. Ayo kita pergi berarti. Kalau misalnya burungnya melaju ke shimal, kiri, maka pesimis. Ini bakal ada nasib sial nanti. Taib. Kalau misalnya burungnya melaju ke depan, istiqamah ya, lurus, maka tawakuf namanya. Apa tawakuf tuh? Diam. Maksudnya diam di sini bukan diam nggak jadi safar, bukan. Berarti belum dipilih jadi atau enggak, belum. Nanti kan kita ulang lagi. Gitu. Enggak ada pilihan. Ya udah, ulang lagi yuk. Ya, lepasin lagi yang lain atau ambil lagi burung itu terus lepasin biar dia pilih. Ya kalau misalnya burung itu lurus terus ya enggak jadi-jadi itu. Ya capek lama-lama ya. Yang belum ada itu burungnya mundur. Nah, ini belum ada ya. Lepas burungnya mundur. Nah, ini belum ada. Ya, kalau bisa mundur nggak tahu kok bisa ya, mungkin parkirannya sempit kali jadi mundur dia. Ya. Jadi itu namanya apa? Iyafah. Namanya apa? Iyafah. Meramal nasib melalui pergerakan burung. Gitu ya. Kalau bahasa kitanya enaknya gitu ya. Jadi kan itu masuk ramalan juga, ikhwan. Masuk ramalan untuk masa depan. Baik optimis maupun pesimis akan masa hadapan di langkah berikutnya. Tapi pakai sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali. Atau kata ulama, la haqiqatalah. Tidak ada hakikatnya. Apa coba? Apa kaitan antara gerakan burung kanan kiri depan dengan keberuntungan di masa depan atau nasib sial? Ada enggak? Enggak ada. Ya itu kan gimana ya? Orang gila aja nggak mau pakai kayak gitu. Ya. Ini saking apa jemaah? Saking mereka jauh dari Allah dan saking tidak tawakalnya mereka sama Allah itu. Sampai mereka harus main hal seperti ini. Lihat orang-orang yang tidak terbiasa tawakal pada Allah. Maka orang-orang seperti ini akan percaya dengan sesuatu yang sebenarnya lemah sekali dan bahkan tidak ada hakikatnya.
dan mengkhianati logika dan nalar mereka sendiri. Coba orang yang melakukan ini mengkhianati logika dan nalar yang Allah ciptakan untuk mereka. Mengkhianati akal mereka sendiri, ya enggak? Udah bagus-bagus dikasih akal, tapi jauh dari sisi rasional. Ya, itu namanya iyafah. Kemudian yang kedua ada namanya tarq. Ta, ra, qaf. Ta, ra, qaf. Tarq, at-tarq. Ya. Jadi tarq itu adalah ditafsirkan oleh Auf sebagaimana ada kata Auf itu al-iyafah zajrut tayr wa tarq al-khattu yukhattu bil ard. Torq adalah suatu garis yang digaris di bumi. Itu arti torq. Yang mana membuat garis di bumi ini di tanah gitu ya. Itu dengan garis tersebut dia ingin mengetahui akan nasib beruntung atau enggak di masa hadapan. Ya, ini ma'ruf di kalangan mereka. Baik untuk masalah mengundi nasib atau memang ramalan, ya ini ramalan semua, namanya ramalan, torq. Ya, torq. Jadi caranya adalah mereka yadribuna 'ala ramal 'ala sabili sihir wal kahanah. Yadribuna 'ala ramal. Bisa dengan cara gini nih, torq. Yaitu ini garis. Ya, garis. Kemudian mereka pukul gini atau mereka gini-giniin. Nah, nanti mereka akan di antara cara mereka akan melihat seberapa sisa dari garis yang ada atau gimana, nggak tahu caranya mereka. Cari yang mereka formulakan sendiri dengan kaedah versi mereka. Oh, kalau kayak gini bentuknya garisnya sisanya, maka sial nanti. Kalau kayak gini bentuk sisanya, maka beruntung nanti. Anak-anak nggak tahu karena ini udah lama sekali. Dan inilah hakikat dari yang disebut rommel. Torok ini disebut rommel karena mereka pakai debu atau kerikil biasanya. Oleh karena itu di Indonesia dinamakan ramalan dari bahasa Arab. Dari kata rommel. Rommel itu debu atau kerikil. Pernak-pernik kecil dari partikel-partikel tanah atau semacam itu. Itu rommel. Karena di zaman dahulu di Arab, mereka meramal nasib baik atau buruk, mujur atau sial, itu pakai rommel. Maka masuk ke Indonesia kemudian bahasa ini, ramalan. Jadi ramalan itu, pada asli itu, ramalan dari kata itu, tanah atau batu-batu itu. Kalau mau dari keaslian berarti ramalan cuaca itu nggak tepat. Ramalan cuaca itu nggak tepat karena meramal cuaca tidak dari ini. Lebih tepatnya mungkin perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca karena perkiraan cuaca berarti dhon. Bahasa Arabnya dhon. Ya, jadi ramal tuh pakai garis gitu. Terus dimain-mainin garisnya itu. Kalau ternyata ada perubahan bentuk begini begitu nanti kemudian di situ dia menafsirkan dari perubahan bentuk itu. Dia tafsirin tersendiri. Dan dia anggap sendiri itu nasib baik atau nasib buruk gitu loh. Jadi, ya Allah. Ini kemana akalnya gitu loh. Repot kalau kayak gini. Ini namanya apa? Torq. Ya, torq. Adapun Nabi SAW membuat sebuah garis. Ya, yang pernah kan hadisnya. Beliau membuat garis. Kemudian ada samping-samping jalan. Ya. Ya. Ini garis lurus. Samping-samping ini. Ya, ini namanya Shiratul Mustaqim menuju surga. Ini namanya jalan-jalan subul, jalan-jalan syaitan, dan di setiap pintunya itu ada syaitan yang mengundang. Ya, ini jalan Shiratul Mustaqim menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ini kan bukan ngomongin apa? Antum nanti mujur, antum sial nanti, enggak. Ini hanya mendeskripsikan, menggambarkan, mengkiaskan seperti ini loh gambarannya Shiratul Mustaqim dengan wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti subul ini, jalan-jalan yang di samping ini karena itu jalannya syaitan. Begitu, ya. Enggak masalah kok itu. Itu bukan masuk ke dalam torq atau rommel, bukan. Ya. Taib.
Jadi kita udah membahas iyafah dan torq, yang itu juga disebut romel, karena memakai romel kerikil atau debu-debuan. Tapi kemudian ada yang ketiga, dan ini sebenarnya pembahasan yang akan berlanjut nanti pada waktunya di 2 bab atau 3 bab berikutnya. At-tiyarah. At-tiyarah. Ini at-tiyarah ada isim masdar dari tatayyara yatatayyaru. Tatayyuran. Masdarnya tatayyur, isim masdarnya tiyarah, sama. Apa itu tiyarah? Itu at-tasya'um bimar'i au masmu'. Pesimis atau menganggap adanya nasib buruk dengan hal yang dipandang atau didengar tanpa relevansi logika atau ilmiah, tanpa relevansi logika, dalil atau ilmiah. Ya, jadi tiyarah itu pertama tasya'um. Tiyarah itu hanya berkaitan dengan sisi pesimis, ya, bukan optimis. Sisi kalau optimis itu tafa'ul. Jadi tatayyur itu selalu berkaitan dengan sisi pesimis. Yang itu ya berwujud apa, nasib sial. Menganggap ada yang nasib sial. Ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab mar'i atau masmu', hal yang dilihat atau disaksikan atau didengar tanpa dalil. Ya, tanpa dalil, tanpa logika, dan tanpa penjelasan ilmiah. Ini yang terakhir Anda tambahkan. Tanpa dalil syar'i maksudnya. Atau tanpa logika, atau tanpa penjelasan apa? Ilmiah. Ya, penjelasan ilmiah ini bolehlah kita spesifikasikan penjelasan saintifiknya gitu loh. Karena saintifik ini kadang berdasarkan tajribah, yaitu pengalaman saintifik. Bukan pengalaman spiritual, ya. Pengalaman spiritual orang banyak nganggap itu terus tatoyur jadinya. Tapi jadi tatoyur, ingat, tatoyur itu hanya berkaitan dengan kesialan, pesimisme. Ya, gitu kan? Itu juga berasal dari tatoyur, dari toyir, burung. Karena pada asalnya mereka, orang-orang Arab dulu, kalau ngelihat burung-burung tertentu, ya, apa kayak burung gagak misalnya, burung-burung yang mungkin dianggap lambang kesialan, ya, coba kesian banget ya burung itu ya, burung hitam tuh kan ya, burung hitam tuh, atau burung yang kadang suaranya serem tuh, ya, burung hantu sih nggak serem suaranya, burung hantu, mukanya aja kayak gitu. Tapi dia nggak tahu apa-apa gitu loh, nggak salah apa-apa, ya. Jadi sebagai lambang atau simbol kesialan. Gimana kalau burung itu jadi manusia? Dia sialan gitu kata dia, ya. Gue dijadiin lambang kesialan, padahal nggak tahu apa-apa, nggak ada kaitannya dengan takdir manusia dia tuh, mereka tuh burung-burung itu. Maka tasya'um. Dan tasya'umnya ini dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Gara-gara ngelihat sesuatu ini, dia merasa adanya nasib sial. Gara-gara mendengar sesuatu ini, dia merasa adanya nasib sial. Tapi tidak ada korelasi antara yang dia lihat atau dia dengar dengan nasib sial. Tidak ada korelasi. Dalam artian, tidak ada dalil syar'i yang menunjukkannya. Ya, itu satu. Atau tidak ada logika, kaidah logika yang menunjukkannya. Enggak masuk logika, enggak ada relevansi logikanya. Atau tidak ada bukti saintifiknya. Maka ini semua masuk ke dalam bab tatayyur.
Gitu ya. Baik, kalau misalnya Mojang duduk di pintu rumah, maka jodohnya seret. Ini tatoyur atau enggak? Ini bisa tatoyur, bisa enggak. Tergantung gimana antum nafsirkan. Enggak? Bukankah begitu? Tergantung gimana antum nafsirkan. Mojang, awewe ya gitu. Gadis ya, jangan duduk di pintu rumah. Ntar jodohnya seret. Ya ntar enggak laku loh. Kalau ditafsirkan maksudnya adalah biasanya tuh orang zaman dulu kalau perempuan suka mejeng di depan rumah itu tanda-tanda akhlaknya kurang baik sehingga kurang diminati. Lah kalau ini tafsirannya ya betul. Tapi tafsiran itu nggak berlaku sekarang. Karena sekarang bukan hanya duduk di pintu rumah, TikTok kan sekarang. Maka kalau bisa mojang jangan TikTokan nanti nggak laku. Ya ini benar bukan tatoyur karena logikanya emang begitu kan ya. Tapi nggak juga sih, tetap laku kok. Ya, minimal di like ya, di subscribe, di follow. Tapi kalau maksudnya di sini adalah sisi kepamalian gitu loh. Ada suatu ruh atau hal yang gaib yang mencegah dia dari datangnya jodoh itu. Nah ini baru tatoyur. Ngerti nggak Pak bedanya Pak? Bukan dari sebab logis, bukan. Tapi dari sesuatu ruh atau sesuatu yang gaib yang mencegah dia dari datangnya jodoh karena pamali kualat gitu. Maka ini nggak ada. Dalil yang menunjukkan itu nggak ada. Logika nggak masuk karena apa urusan dengan yang gaib? Dengan duduk di pintu, nggak ada urusan. Atau saintifik, apalagi saintifik nggak ada bukti. Ya. Atau misalnya jangan apa ya, kawan? Sebenarnya banyak sesuatu yang sebenarnya logis, saintifik juga terwujud. Tetapi kemudian sebagian orang mengalihkannya ke sesuatu yang sifatnya gaib gitu loh. Kayak jangan pakai baju hijau di pantai. Apalagi di laut pantai selatan. Nah, Anda pakai baju hijau kemarin. Iya. Anda pakai baju hijau. Padahal Anda bukan bonek, Anda pakai baju hijau aja nggak apa-apa. Ya. Anda pakai baju, Anda ke pantai, ujung genteng. Iya, ujung genteng loh itu, hampir jatuh tuh. Ya. Ya kan, ujung genteng. Nah, itu sebenarnya larangan tersebut kalau mau pakai saintifik ya bisa karena secara saintifik terjelaskan memang maksudnya adalah supaya tidak saru. Tapi sebagian masyarakat membawanya ke supranatural. Ini jadi tatoyur ini gitu loh. Begitu. Pak Mali, jangan pakai hijau. Kenapa? Ini wilayah Nyi Roro Kidul. Ya. Ya Allah. Antum gibahin Nyi Roro Kidul di Laut Selatan enggak masalah ya, kon. Gibahin aja. Mana Nyi Roro Kidul khurafat itu. Gibahin aja. Enggak datang dia. Enggak nanya, antum gibahin ana ya? Enggak ngomong gitu. Nyi Roro Kidul. Kalau emang ada ya jin seperti itu. Datanglah, ya misalnya. Enggak datang dia. Antum kasih gepok uang 5 juta, enggak datang. Nyi Roro Kidul pakai baju hijau, kemben hijau, keluar dari laut pakai kuda darat dipakai. Ya kuda laut dong. Ya kan? Enggak modal. Udah gitu kembennya enggak basah pula. Kan dari laut, harusnya basah. Itu yang di lukisan-lukisan itu. Dukun-dukun suka ngelukis Nyi Roro Kidul itu. Entah itu Nyi Roro Kidul atau Blorong atau asistennya atau pegawainya atau gimana, kemben hijau, cakep. Itu ngaca di mana dandanannya bisa cakep gitu kan ajib. Iya, antum ngomong kayak gitu di pantai, nggak ada apa-apa. Insya Allah nggak ada apa-apa. Bahkan di tengah lautnya nggak ada apa-apa, insya Allah nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Paling ada ikan, udah selesai. Nggak ada Nyi Roro Kidul itu. Kadzib, ya, bohong semua itu. Ya, jadi ketika
dialihkan ke sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada logisnya, tidak ada bukti saintifiknya, maka pakai baju hijau dianggap nanti bakal tidak selamat. Ini masuk ke dalam bab apa? Tiarah, tatayyur. Masuk ke dalam bab tatayyur. Ya. Juga kalau misal dipercaya pohon-pohon tertentu. Ya. Hati-hati, jangan macam-macam di pohon itu. Lah, emang macam-macam ngapain di pohon itu? Jangan dipikokin, jangan mesum, jangan mesum bukan cuma di pohon. Di hotel juga jangan mesum. Iya, di bumi Allah gitu loh. Ini yang kadang-kadang orang apa? Orang tercetus dini, semua ini ikhwan, benar kata beliau sallallahu alaihi wasallam, minal jibt. Semua ini minal jibt. Apa itu jibt? Kata Al-Hasan Al-Basri, rannatus syaitan. Suaranya syaitan, suaranya setan. Jadi ramalan baik dari romel tanah, torq, atau melalui burung, atau bertasya'um, pesimis, dan menganggap ada yang nasib sial karena tatayur itu semua dari syaitan. Semua nanti kita lanjutkan insyaallah ba'dal azan insyaallah. Taib. Jadi tadi kita sudah membahas 4 istilah ikhwan. Semoga Allah taala berkati ilmu antum dan juga ana insyaallah taala dengan memahami 4 istilah. Jadi apa? Iyafah. Itu apa iyafah ikhwan? Meramal. Meramal dengan apa? Burung, ya. Baik positif atau negatif. Kalau ke kanan. Jadi bukan hanya burung sebenarnya. Iyafah itu antum bisa dengan apapun. Tokek biasanya tatoyur mainnya dia. Karena tasya'um. Negatif terus. Kalau tokek itu negatif. Tapi bagaimana kalau misalnya dengan ini? Kalau ini masuk ke dalam jibt bukan nih? Termasuk dalam bisikan setan nggak ya ini nih? Kalau antum mau mengetahui sekarang jam berapa, dengerin suara tokek itu jam berapa? Ini masuk ke dalam iyafah, torq, atau tatayur, masuk mana? Ini masuk ke dalam bahlul, ya. Ini masuk ke dalam bahlul. Toke itu nggak ada urusan dengan jam berapa sekarang. Ini bahlul, tapi ada yang ngomong gitu. Tapi kalau misalnya memang, dan ini kepercayaan sebagian orang ya kawan. Nggak, toke ada juga yang bertasya'um dengan toke ada. Hoki dengan toke ada, ya ada. Saya ada. Jadi kalau rumah itu ada tokeknya, itu pembawa hoki. Ada yang berpendapat seperti itu. Salah satu pendapat dari orang jahil, ya. Satu lagi berpendapat, hati-hati dengan rumah yang ada tokeknya. Atau jangan sampai rumah kita ada tokeknya, karena dia membawa sial. Ini syirik ini. Ini syirik. Ya, seolah-olah ini tokek nggak salah apa-apa. Makhluk lemah kawan dia. Ya Allah, kesian banget udah total nih kayak gitu lagi ya kan. Kemudian disalahin lagi. Ini gara-gara tokek nih. Iya, apa-apa. Bingung dia. Alhamdulillah tokeknya nggak tahu tuh kalau dia disalahin. Ya kesian banget. Apa urusan tokek? Apa urusan burung itu gitu kan? Oke, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa kana al-arabu yatasha'amuna bit-tayr wa biz-zaman wal bil-makan wa bil-ashkhas. Nah, ini juga terjadi di antara kita nih, tradisi sebagian bahkan orang Jawa itu terutama orang Jawa. Orang-orang Arab dulu mereka merasa apes, bertasya'um, menganggap keapesan itu gara-gara adanya tayr, burung tertentu. Atau zaman tertentu, waktu tertentu, hari tertentu. Atau makan tempat tertentu, tempat yang bikin sial. Atau ashkhas, orang tertentu, ada orang bikin sial. Pokoknya kalau dia apes dah, ada dia lagi apes dah nih. Ya. Artinya ini orang nih secara zat ini isinya nih nasi buruk gitu loh. Ya. Maka ini termasuk kesyirikan semuanya. Ini termasuk kesyirikan. Menganggap adanya keapesan pada itu semua kesyirikan. Kemudian kata beliau, wal insan idza fataha ala nafsihi bab at-tasya'um daqat alaihi dunya. Manusia
kalau membuka untuk dirinya pintu tasya'um, pesimis gara-gara hal-hal tadi, maka dunia jadi sempit buat dia. Beneran, coba aja dunia jadi sempit kalau antum itu dikit-dikit apa? Tatoyur. Kesian. Wasara yatakhayyalu kulli syai'in annahu syu'm. Kemudian dikhayalkan pada dirinya segala sesuatu tuh kayaknya buruk, bernasib buruk gitu loh. Sampai kalau misalnya dia keluar rumah, kemudian dia berpapasan dengan seseorang yang matanya cuma satu. Ya. Matanya cuma satu. Bukan plankton, bukan. Matanya cuma satu. Hah? Maksudnya matanya bukan matanya cuma satu kayak Scoopy gitu, bukan. Atau dia berpapasan dengan motor Scoopy. Mata satu dajal ini kayak ini. Ya. Orang matanya picek gitu. Dia ngeliat atau matanya picek. Ya, waduh. Ketemu orang kayak gini kayaknya sial nih. Nah, ini. Ya. Ada juga Anda pernah melihat YouTuber. Anda suka melihat YouTuber yang dia berselancar ke alam gitu, ya. Dia mau mancing. Ada di salah satu parit gitu, sungai kecil. Tiba-tiba dia melihat ada ikan lele kepalanya doang. Ada ikan lele kepalanya doang. Maksudnya badannya udah digerauk sama entah kucing, entah ikan lain, entahlah. Pokoknya ikan lele kepalanya doang udah mati di salah satu bagian sungai itu. Terus, waduh, bahaya nih. Bahaya, Anda bingung, bahaya kenapa? Emang tuh lele bakal ngigit dia apa? Bahaya nih, waduh, wah, bakal sial nih. Nah ini, tatoyur. Apa urusan pala lele? Anak aja suka pala lele kalau makan. Ya. Atau jangan tukang pecel lele itu di tempat sampahnya banyak sisa pala lele. Berarti sial tuh tukang lele itu. Nah ini kan aneh, orang nggak apa urusan kan? Ini sebutlah hakikat lah. Nggak ada hakikatnya, tapi dipercaya begitu, ajib. Hidup jadi sempit. Kemudian gara-gara berpapasan dengan fulan tertentu yang memang kalau sama dia tuh bisa sial. Aduh, tadi nyentuh bajunya lagi. Udahlah, tutuplah tokonya, nggak usah dagang sekarang. Ya Allah. Ya. Sebagian orang Arab dulu bertasya'um atau bertatoyur dengan hari Rabu. Hari Rabu nggak enak nih, hari Rabu nih sial terus nih. Ya. Hari Rabu. Ya. Entah ada apa dengan hari Rabu gitu. Hari Rabu hari seperti biasa ya kan? Seperti biasa ya. Bahkan ibu-ibu biasanya lebih semangat hari Rabu karena siang-siangnya ada pengajian. Ya kan? Apa urusan hari Rabu? Orang biasa beraktivitas. Atau sebagian bertatoyur dengan hari Senin. Kalau ini bukan tatoyur. Ya, ini males ya karena hari Senin kerja lagi. Ketemu bos lagi gitu kan, ditindas lagi gitu. Nah, ini bukan tatoyur. Ini nasib ya. Iya. Kemudian juga ada yang bertatoyur dulu bertasya'um dengan syahr Syawal, bulan Syawal. Ya. Bulan bertatoyur menganggap ada nasib sial gara-gara bulan. Ya. Bulan tertentu. Ini bertasya'um dengan zaman. Terutama di masalah nikah. Di masalah pernikahan. Ya kan, pernikahan di bulan Ramadan sah atau tidak? Kapan nikah dilarang? Pas antum lagi ihram, itu dilarang. Iya enggak? Selain itu? Iya. Nikah dilarang pas antum satu lagi ihram dan yang kedua lagi sholat. Nikah dilarang. Ya, antum lagi sholat, nggak bisa antum akad nikah. Ya, nggak bisa. Antum lagi ihram baik umrah maupun haji. Antum lagi menunaikan manasik haji, dilarang nikah. Tapi selain itu boleh nggak nikah, ikhwan? Boleh. Iya, boleh. Abis ihram tahallul misalnya udah selesai prosesi umrahnya, antum nikah di Mekah sama istri misalnya. Maksudnya sama calon istri nikah, bukan sama istri yang udah ada, calon istri nikah. Sah nggak? Sah. Tapi sekarang sebagian dari orang terutama di kalangan suku Jawa dan antum masuk keturunan Jawa juga.
Ada beberapa dalam tanggalan kejawen itu yang memang tidak cocok buat nikah. Jangankan tidak cocok buat nikah, dicari kemudian tanggal lahir jodohnya. Dipas-pasin. Wah, nggak cocok kamu sama ini karena tanggal lahirnya ini nggak cocok ini. Nggak bisa. Cari yang cocok. Susah nyari cocok, kemudian susah karena kalender yang dipakai kalender kejawen. Lah orang-orang kan rata-rata kan Maret, April, Mei gitu cari. Lah ini nggak cocok ini. Cari. Yang ada tahunnya tanggal lahir kebo tuh baru ketemu tuh tanggal lahir kebo tuh, ya. Seperti ini apa? Tasya'um dengan pernikahan, dengan tanggal, dengan zaman. Ya. Juga tasya'um dengan ashkhas, person tertentu. Dulu Bani Israel pun menganggap ada nasib sial gara-gara ada Nabi Musa alaihissalam. Dia ada nabinya digituin. Bayangin aja doang kayak gitu. Kita apa gara-gara ente ini gitu. Allahumma musta'an. Nah, tatayurnya mereka seperti itu. Nah, adapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wa yu'jibunil fa'l. Wa yu'jibunil fa'l. Yaitu al-fa'l itu bikin aku suka. Aku suka dengan fa'l. Tafa'ul lawan dari tasya'um. Tafa'ul itu optimis dengan kebaikan. Nah, tapi optimis. Nah, ini tapi beda ini, Khon. Optimisnya itu bukan karena menggantungkan optimismenya ke makhluk tertentu, enggak. Tapi menggantungkan optimisnya karena dia husnudzon sama Allah. Ya, contoh misalnya. Wah, ini hari cerah nih. Insyaallah mudah-mudahan berkah nih hari. Optimis bukan? Tatayur bukan ini? Bukan. Tapi dia enggak boleh menggantungkan optimismenya dengan kecerahan hari, bukan. Enggak, jangan gitu. Salah ini. Tapi ketika dia melihat ini kok hari kok enak gini, dia kemudian berharap dan husnudzon pada Allah Ta'ala bahwa hari ini akan baik. Nah, ini baru boleh. Jadi, tafa'ul yang dibolehkan kalimat thayyibah karena Nabi kalimat yang baik, tapi jangan sampai kebaikan tersebut dinisbatkan tidak kepada Allah Ta'ala, melainkan anggap itu semua dari Allah Ta'ala. Kebaikan nanti bakal dari Allah. Bahkan ketika terjadi hal-hal yang buruk, tetap kita itu perlu sabar dan tafa'ul. Sabar dan tafa'ul. Yaitu misalnya terjadi aksiden. Atau ini, hujan. Nih, misalnya hujan nih. Sebagian orang menganggap, waduh, kok hujan nih? Aduh, sial nih kayaknya nih. Gak enak nih kayaknya. Nah, gak boleh. Justru hujannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shayban nafi'ah. Bermanfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kata Nabi, wa yu'jibuni tafa'ul. Tafa'ul wa yu'jibuni fa'al. Fa'al itu, aku suka fa'al. Yaitu kalimat yang baik. Tuturkan kalimat yang baik. Allahumma shayban nafi'ah. InsyaAllah tetap kajian pas hujan. Datang kajian insyaAllah tetap berkah insyaAllah. Pasti enak nih kajiannya nih. Karena kan hujan nih enak nih. Walaupun rintangannya banyak. Ini namanya motivasi. Ini namanya optimis. Itu yang Rasulullah SAW anjurkan dan yang beliau suka. Apapun kejadiannya, walaupun mungkin kurang baik takdirnya ketika itu, tapi seorang muslim, terutama ahlus sunnah, udah belajar tauhid, maka hendaklah apa? Bertafaul, kalimatnya harus bagus, optimis, ke depannya insya Allah semua akan membaik gitu. Nah, semua ini dari iyafah, dari tarq, kemudian tatayyur, semua ini dari jibt yang ditafsirkan oleh sebagian dari ulama, yaitu Al-Hasan Al-Basri dalam riwayat. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya ini adalah min rannatis syaitan. Yaitu rannah, suaranya syaitan, bisikan syaitan. Baik, mana yang lebih buruk ya efeknya? Bisikan syaitan berupa syubhat seperti ini atau suara setan beneran. Tergantung antum mau jadi orang yang jahil atau enggak. Kalau orang umumnya mereka menganggap suara setan beneran, ketawa kuntilanak lebih serem daripada ini. Tapi ketika antum punya ilmu tauhid dan mengerti syirik dan khurafat, maka antum tahu sekarang bahwasanya bisikan syaitan
berupa propaganda syubhat seperti ini dan kesyirikan itu jauh lebih mengerikan dibandingkan suara kuntilanak. Makanya ahlu sunnah adalah kalangan yang paling jarang dengar suara kuntilanak insyaallah. Ya. Nah, pernah dengar suara kuntilanak? Ana sering dulu. Baik gaib ataupun orang kesurupan. Iya, hakiki ini. Aduh, suara kuntilanak benar. Ini kuntilanak benar. Ini kuntilanak hakiki, bukan majazi, bukan lugawi, bukan ini istilah ini beneran ya. Nggak bisa ditiru suaranya ini. Orang mau niru juga susah, cuman dia doang karena hak ciptanya dia. Susah. Jadi biasa. Nggak ada rasa takut. Jadi ketika lewat di kuburan, kuntilanak juga, ya kalau gua suara juga dia udah biasa. Udah biasa. Kalau misalnya yang lebih kita khawatirkan adalah syubhat, syaitan itu juga malas ngasih apa? Suara-suara seperti kuntilanak, malas karena remeh suara kayak itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan syubhat seperti ini. Karena suara seperti itu tidak menjerumuskan antum ke neraka insyaallah. Tapi kalau syubhat seperti ini, jangankan kita coba. Nabi Adam alaihissalam saja yang tadi di surga, kenapa bisa turun ke dunia? Ya dengan izin Allah Ta'ala. Karena terhasut dengan bisikan dari iblis, syaitan. Tuh lihat Nabi aja juga bisa dibisikin. Sampai turun derajatnya. Iya, Masya Allah. Lebih besar, lebih mengkhawatirkan jauh dibandingkan dengan suara-suara seperti itu. Suara gendro misalnya, menggeram gitu. Menggeram gitu. Ya antum kan bisa lawan. Pakai speaker, antum gedein suara. Gedean antum insyaallah. Dia nggak punya equipment seperti itu. Iya. Nggak punya. Antum menang. Tapi kalau syubhat, itu siapa aja bisa tuh terjangkit. Bahkan kalau syubhat itu menjangkiti seorang dai kemudian, itu bisa lebih buruk lagi tuh. Lebih menang lagi itu, lebih mengerikan lagi. Maka kita ini belajar seperti tauhid dan semisal ini. Kalau masih gemeter takut, kemudian ada pocong ketakutan, gagal antum. Nggak usah keluar dari masjid deh kalau gitu. Belajar lagi deh. Ya. Tapi sendiri, Anda mau pulang soalnya. Iya. Nggak usah takut, Allah musta'an. Ya. Mereka yang harus takut. Yang lebih kita khawatir apa? Syubhat. Syubhat tatayur. Didik anak-anak kita, didik keluarga kita, jangan percaya hal seperti ini. Ya. Oh tuh di situ ada apa tuh di situ? Apaan sih antum? Yang real aja, yang nyata aja apa gitu loh. Enggak usah mikirin ada apa di sana, di pojokan sana apa, di pojokan sana apa. Ada sound system di sana kan udah gitu. Yang real, yang hakiki saja. Ya, jangan kemudian diturutin. Kalau kadang ada pikiran dari syaitan, di sana ada ini, di situ ada, enggak ada. Syaitan ada, tapi bayang ini enggak ada hakikatnya, khalas. Jangan percaya. Maka syaitan akan menyerah. Tapi tidak menyerah di bidang apa? Syubhat. Sekali syubhat nempel di hati, nyembunyiannya bisa berhari-hari, bahkan bisa berbulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan ada orang sampai mati di bawah itu syubhat. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat Anda dan juga antum. Jazakumullah khairul jazaa atas kehadiran antum, dan semoga Allah ganjari Anda dan juga antum pahala yang berlimpah, karena perjuangan untuk bisa sampai ke majelis ini tentu mungkin tidak mudah bagi sebagian kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua dosa kita. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa taqabbal minna du'aana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.